Jadi kita sebelumnya cukup berbahagia ya, karena satwa yang sangat langka tersebut yang beberapa hari lalu yang berhasil kita evakuasi ke bawah dalam keadaan yang cukup mengenaskan lah ya. Dia terjerat pada bagian kaki. Namun tadi kita dapat informasi kondisinya sudah mati ya. Nah, jadi kita tanya-tanya dikit lah sama Pak Ciko yang menangani ini, Pak Ciko. Jadi bagaimana kondisinya sebenarnya, Pak Ciko? Pagi tadi saya dapat kabar dari TMSBK bahwa satwa kita kucing emas yang kemarin sudah mati. Diperkirakan matinya tadi malam. Dan setelah saya tanya ke tim medis memberikan diagnosa. Satu, pertama akibat kematiannya, yang pertama adalah luka yang cukup serius pada kaki kiri depan. Itu ditandai dari awal kita melakukan penanganan konflik di lokasi, sudah dikerubuti lalat. Dan lukanya kita sudah upayakan pengobatan secara maksimal mungkin, dan dilakukan obat-obatan medis sampai di kebun binatang. Obat-obat herbal pun sudah diberikan. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk kesembuhannya. Yang kedua, ditemukan di anggota tubuhnya, hampir di sekujur tubuhnya, itu semacam caplak atau ektoparasit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Dari keterangan medis yang saya dapat, ektoparasit ini merupakan salah satu parasit yang bisa menyebabkan kematian juga. Yang ketiga, analisa dari dokter hewan, kucing emas kita ini mengalami anemia berat, ditandai dengan tubuhnya yang sudah sangat kurus. Jadi sampai saat tadi satwa tersebut sudah dicek fisiknya dan sudah mati. Kita sudah kubur di samping klinik TMSBK. Nah, itu gini Pak Cik, kan jadi kemarin kan kita sama-sama lihat ya kondisinya bahwa dia terjerat pada bagian kaki depan kiri ya. Ya. Bagian kiri, dan itu memang lalat sudah banyak sekali, dan kita mempunyai semangat yang semangat lah untuk mengevakuasi mereka turun dan kita evakuasi ke kebun binatang ini. Harapannya agar mungkin beberapa hari ini diobservasi ya Pak ya. Ya. Dan apakah tindakan medisnya apakah nanti akan diamputasi atau bagaimanapun. Nah, itu yang belum sampai ke situ ya prosesnya ya Pak ya. Nah, tapi tahu-tahu ya kabar buruk ya. Kabar buruk ternyata dia sudah mati duluan karena dugaan analisa dari dokter hewan juga mengatakan seperti itu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Itu memang kita semuanya terpukul juga ya. Bahwa harapan kita itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya. Ya, ini sedikit analisa ya secara konservasinya ya. Saya sudah, ini yang ketiga kalinya penanganan tentang kucing emas. Rata-rata analisa dan penalaran saya, kucing emas yang turun, yang menjadi konflik dia, rata-rata udah membawa penyakit. Dan dari 3 kali kasus konflik yang pernah ditangani ini, ternyata tingkat hidupnya sangat kecil, tipis ya, sangat tipis. Terbukti yang pertama kali kasusnya ada yang di Koto Pekasenayan, Pekoto. Itu sorenya kita temukan dia habis memangsa kucing, lari ke semak-semak karena cuaca sudah sore dan malam, tidak ditemukan. Paginya ditemukan, tahu-tahu sudah mati di pinggir parit. Yang kedua, kasus yang di Mudik Palupu, masih kucing emas. Satwa tersebut masuk ke dalam kandang ayam warga dan memangsa ayam. Setelah itu lama-lama
dievakuasi oleh orang yang punya ayam, dimasukkan ke kurungan dan tidak melakukan tindakan apapun, dilaporkan ke kita. Kita evakuasi ke kebun binatang. Dalam perjalanan sebelum sampai di kebun binatang juga sudah mati dan kondisinya sangat banyak membawa penyakit. Ya, salah satunya adanya ektoparasit tersebut, terus anemia berat. Asumsi saya begini, ketika dia sudah sangat kurus dan turun ke kampung mengakibatkan konflik, artinya dia penyakit bawaannya sudah banyak, dia sangat susah untuk bersaing mendapatkan mangsa di hutan. Jadi akibatnya dia turun. Begitu dia turun, kondisinya sudah lemah dan kita evakuasi, rata-rata dia tingkat hidupnya sangat tipis sekali. Artinya ketika dia mencoba untuk turun ke kampung warga itu, artinya makanannya sudah habis atau bagaimana kira-kira? Artinya kesempatan atau persaingan dia untuk berburu di hutan sudah susah dengan kondisi fisiknya yang udah sakit-sakitan kayak begitu. Jadi dia turun mengakibatkan konflik. Setelah itu kita evakuasi, tingkat stresnya juga sangat tinggi. Itu kan kita tahu bahwa ini binatang ini, satwa ini kan hidupnya di alam liar gitu, ya. Di alam liar. Namun ketika dia sudah terperangkap ya bahasanya, terperangkap bukan diperangkap, itu beda kasus ya. Kalau yang kasus yang 3 yang kata Pak Ciko tadi itu adalah dia terperangkap secara tidak sengaja gitu ya. Nah, artinya kita upayakan untuk semaksimal mungkin untuk agar dia bisa hidup gitu. Bisa hidup. Nah, tahu kenyataannya ya berbeda ya. Berbeda. Tapi kalau dari analisa sementara nih Pak Cik, Iya. apakah ini kucing hutan ya? Kucing emas. Kucing emas ya. Beda sama kucing hutan ya? Berbeda. Kalau yang jenis satwa seperti kucing emas, harimau dahan, itu semuanya termasuk dalam golongan jenis kucing-kucingan. Jadi beda dari ukuran posturnya. Nah, terus dia sama-sama hewan karnivor. Jadi untuk kesempatan dia berburu itu tergantung dari fisiknya. Oke. Dari fisiknya. Ya. Berarti artinya dia yang kemarin ini belum sempat tidak bisa bertahan di alamnya mungkin ya. Ya, tidak mungkin. Dia kemungkinan dia tidak bisa bertahan di alamnya. Dia turun ke pinggir perkampungan. Nasib malang ya terjerat. Ada jerat di situ, kena jerat. Tapi apakah bakteri apa tadi istilahnya? Ektoparasit itu tuh memang membunuh ya? Itu ektoparasit ini seperti kita ketahui dia akan menghisap darah. Kalau dia banyak di tubuhnya, ya mengakibatkan dia akan kurus lama-lama, akibatnya seperti itu tadi. Bisa dia mengalami semacam anemia berat dan bisa mengakibatkan kematian. Endingnya kematian. Ditambah lagi dia terjerat itu ya. Ya, dia terjerat. Kondisi lukanya. Ditambah lagi kondisi stresnya yang cukup tinggi. Ya sih. Tapi saya lihat sih bagaimana penanganan kemarin tuh good ya, bagus ya. Animo masyarakat tanpa pamrih membantu mengevakuasi. Kita ke situ dan masyarakat pun, warga sekitar pun tahu bahwa itu binatang yang dilindungi, karena bahwa kebanyakan kalau yang orangnya suka binatang itu, yang suka berburu, pasti dia akan ambil dan bunuh atau bagaimanapun akan dikoleksi kan. Tapi yang kalau yang kemarin yang kita temui itu warga itu benar-benar pengen membantu. Ya, ini ya salah satu saya mengucapkan juga kepada rekan-rekan pers. Dengan ada pemberitaan ini, sepertinya kalaupun sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung berhadapan dengan masyarakat ada yang tidak sampai. Dengan ada pemberitaan ini, masyarakat sudah banyak mengetahui bahwa kucing itu adalah hewan langka dan dilindungi oleh undang-undang. Dan itu sangat langka ya? Dan sangat langka. Tapi berbeda langka enggak sama harimau Sumatera?
Sama, statusnya sama. Sama-sama hewan. Tapi sampai sekarang belum ada data ini ya, berapa penyebarannya populasinya itu belum ada. Belum, karena langkah tersebut keberadaan di hutan artinya survei untuk ini yang secara detail sangat sulit sebetulnya untuk dilakukan di hutan. Dan itu pun dari beberapa kali kawan yang sudah melakukan pemasangan kamera trap, sangat jarang dijumpai hewan tersebut terperangkap dalam kamera trap yang dipasang. Justru yang terekam itu malah harimau Sumatera ya. Malah harimau Sumatera atau babi hutan, rusa, kijang ataupun beruang, tapir. Iya sih. Tapi nah dari 3 kasus yang pernah Pak Cik tangani ini, masing-masing apa ada punya kesamaan nggak dari sejauh ini? Maksudnya dari penyebab kematiannya itu apakah didominasi oleh si bakteri tadi atau karena dia terjerat seperti itu atau bagaimana Pak? Yang pertama, kalau saya analisa ya, rata-rata dia udah membawa penyakit, terutama caplak atau ektoparasit yang ada di tubuhnya. Itu bisa menyebabkan hewan tersebut kurus, susah makan. Yang kedua, memang kondisi saat dia tertangkap itu kena jerat. Akibat dari fisiknya yang kurang atau sakit-sakitan tersebut, analisa saya itu tadi. Persaingan hidup dia di dalam hutan untuk mencari mangsa akibat kondisi fisiknya yang sudah lemah ataupun penyakitan, dia susah. Makanya dia lebih banyak turun ke perkampungan. Tapi yang kemarin ini jenis kelaminnya apa Pak? Jantan. Jantan ya? Jantan. Kira-kira umurnya berapa? Usianya perkirakan itu usia remaja, dan perkiraan umurnya itu lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau kira-kira 4 tahun ya, kira-kira kucing ini biasanya kalau dari literaturnya itu biasanya umurnya berapa? Ada sampai 10? Ya, rata-rata kebanyakan 10 sampai 15 tahun. 15 tahun. Lumayan juga ya. Ya. Iya, memang ya itulah apa mau dikata ya. Kita udah berupaya semaksimal mungkin penanganannya, apa dia mau dikata takdir yang berkata lain kan. Tapi ya yang ini apa ya? Jadi ini juga ya Pak Cik ya. Ya. Jadi bahan analisa baru dan pembelajaran buat kita. Tapi intinya kita yang di sini apapun mengenai satwa-satwa dilindungi kita harus jaga dan jangan pernah diperdagangkan lah Pak Cik ya. Ya, artinya semua satwa yang terdaftar dalam undang-undang kita yang dilindungi, mari kita sama-sama jaga kelestariannya supaya kita, anak cucu kita ke depan bisa mengetahuinya. Sekali lagi bersama-sama mari kita tegakkan kelestariannya dan bersama-sama kita jaga di alamnya. Satu terakhir Pak Cik. Ketika kita atau ada yang mungkin kawan-kawan di sini yang memelihara hewan tersebut, apa yang kita harus lakukan? Itu kan sebenarnya kan binatang tidak boleh dipelihara di rumah ya. Ya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Terhadap masyarakat umum yang memelihara satwa yang dilindungi, kita sosialisasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang KSDAE, bahwasanya dilarang tidak boleh. Jadi kalau ada masyarakat yang memelihara itu, saya lebih menghimbau ya ke pembinaan ya, sebaiknya dikasih tahu sama petugas BKSDA. Kami akan berupaya mengambil dan kita upayakan apakah itu kondisinya baik, bisa kita rilis, atau kondisinya dalam sakit kita coba diobati di lembaga konservasi yang ada. Kalau memang masyarakatnya tidak mau menyerahkan secara baik-baik, ya kita upayakan tindakan hukum, dan ini ada undang-undang yang mengaturnya. Ancamannya berapa? Ancamannya 5 tahun. 5 tahun penjara ya? Ya. Kalau memelihara hewan-hewan dilindungi seperti itu? Ya.
Ada di Undang-Undang Nomor 5 tentang KSDAE pasal 21 kalau nggak salah. Jadi intinya kalau kawan-kawan sayang sama binatang-binatang yang dilindungi, apalagi yang langka seperti itu, lebih baik mereka itu hidupnya di alam liar, bukan di dalam karangkeng atau kurungan. Ya, itu. Biarkan mereka hidup bebas, mereka punya hak hidup. Dan mari sama-sama kita jaga kelestarian di habitatnya, supaya itu salah satu merupakan kekayaan alam kita. Dan kita jangan sampai kehilangan kekayaan gara-gara tindakan atau ulah manusia. Jadi sekali lagi mari kita jaga kelestariannya di alam. Itu pesan saya untuk semua masyarakat. Terima kasih Pak Cik. Oke, terima kasih. Semoga itu menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini, dan semoga bermanfaat kawan.